mutu PTS tidak kalah bersaing ya Pak ya. Bagus-bagus. Contohnya ini UIR. Iya. Ini luar biasa nih Pak. Bagus Universitas Islam Riau. Prodi akreditasi prodi yang unggul A itu terbanyak di sini. Dosen S3-nya paling banyak di sini. Nah, saya salut luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIR, kembali kita bertemu dalam podcast UIR News. Ruang akademisi mendedah informasi. Saat ini Humas Universitas Islam Riau kedatangan tamu yang istimewa, Ibu Afdalisma SH MPD. Beliau adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 yang dilantik pada bulan Juni kemarin menggantikan Profesor Dr. Haji Heri MBA. Ibu Afdalisma adalah seorang pegawai sekaligus dosen ya Bu ya? Tidak ya. Yang memahami tentang seluk-beluk perguruan tinggi dan tenaga pendidik sekaligus tenaga kependidikan di perguruan tinggi. Setelah dilantik menjadi Kepala LLDikti, tugas yang terberat bagi Ibu Afdalisma di LLDikti Wilayah 10 yang membawahi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau adalah meningkatkan mutu pendidikan di 4 provinsi itu, terutama yang dikelola oleh perguruan tinggi. Nah, di 4 provinsi ini sekarang terdapat 230 lebih perguruan tinggi, mulai dari akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi sampai ke universitas. Ini menjadi tanggung jawab Ibu Afdalisma dalam peningkatan mutunya bersama-sama. Hari ini Ibu Afdalisma datang ke Universitas Islam Riau dalam rangka melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau, khususnya di UIR. Kita akan sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Ibu? Alhamdulillah, berkat doa dari teman-teman dari UIR juga Pak. Ini sehat. Kedatangan pertama nih Bu di UIR. Kedatangan pertama sejak saya dilantik Pak. Sejak dilantik. Bangga luar biasa saya berada di sini Pak. Apa agenda Bu hari ini di UIR? Hari ini kita melakukan salah satu kegiatan implementasi MBKM juga Pak, terkait dengan kerjasama. Nah jadi kita memang diminta dari L2 Dikti tersebut untuk melakukan beberapa komponen atau tahapan untuk melakukan implementasi MBKM dan juga untuk meningkatkan IKU juga Pak. IKU dari L2 Dikti, IKU dari PTS untuk membuat satu katakanlah BINTEK ya saat ini. BINTEK tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional. Ya. Bu, ada informasi kabarnya L2 Dikti Wilayah 10 yang sekarang Pak Provinsi bakal dimekarkan nih Bu. Informasi ya Pak ya. Baik Pak, jadi saya jelaskan dulu ya Pak ya. Terima kasih saya sudah diundang di podcastnya Universitas Islam Riau. Luar biasa Pak, saya berada di tengah-tengah orang hebat ternyata ya. Memang saya sejak dilantik di tanggal 7 Juni 2022 yang lalu oleh Bu Sesjen, pertama kali kami beberapa kepala LDikti pada saat itu memang diamanatkan untuk mengawal semua kebijakan strategis pemerintah, terutama kebijakan terkait dengan MBKM. Kemudian terkait dengan MBKM ini Kampus Merdeka Bu ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai yang diamanatkan oleh Mas Menteri. Mas Menteri kita di Permen 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian beliau juga menyarankan kepada kami supaya mengawal kebijakan berikutnya, yaitu adalah KIPKA. KIPKA ya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
kepada kami disarankan supaya mengawal, berikanlah pada orang yang tepat. Tepat ya. Memang selama ini banyak tidak tepat, Bu? Insya Allah tepat. Saya kan baru masuk nih. Jadi kan pas saya dilantik, beliau menyampaikan berdasarkan hasil monef dari kementerian dilakukan, memang mungkin masih belum tepat sasaran, Pak. Jadi kami diminta kepada semua pejabat LDT yang dilantik pada saat itu untuk memastikan prosesnya transparan dan akuntabel. Akuntabel, kemudian pastikan tepat sasaran. Karena ini betul-betul kita tidak ingin KIPKA ini jatuh kepada orang-orang yang mungkin secara ekonomi memiliki ekonomi yang bagus ya. Nah, sementara masih banyak anak-anak di sana yang punya pendidikan akademik tinggi tapi dia terkendala biaya. Nah, sebenarnya sasarannya ke sana. Kemudian betul Bapak sampaikan tadi, LDikti Wilayah 10 itu sekarang sesuai dengan Permen 35 2021 tentang organisasi tata kerja L2 Dikti, memang ada beberapa transformasi, Pak. Belum ya. Transformasi yang mendasari kenapa saya di sana gitu ya. Ya, dulu selama ini kepala L Dikti itu dijabat oleh para dosen dan sekarang itu diarahkan untuk kepada para pejabat struktural. Boleh saja dosen menjabat di sana, tapi dengan konsekuensi mereka harus diberhentikan dulu sementara di jabatan dosennya. Nah, ini sayang sebenarnya. Nah, kemudian kembali lagi kepada fungsi layanan L2TT tersebut adalah lebih pada fokus fasilitasi. Memfasilitasi layanan pendidikan tinggi untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan tinggi. Berarti Ibu kemarin waktu dilantik dipesankan 2 program. Betul. 1, pembinaan dan pengawalan mutu pendidikan. Kebijakan strategis pemerintah. Strategis pemerintah. Yang kedua soal kartu Indonesia Pintar. Supaya tata kelolanya lebih transparan dan akuntabel. Nah, untuk poin pertama, Ibu, kan perlu kerjasama ini antara LLDT dengan perguruan tinggi. Riau ini kan cukup banyak juga nih, Bu. Ada sekitar hampir 40 atau 38 PTS ya. Perkembangannya luar biasa. Bagaimana Ibu mengkolaborasikan hubungan dengan sesama PTS? Jadi makasih Pak. Yang berdasarkan data yang ada, saya tentu berpegang pada baseline-nya 2019 ya Pak ya. PTS yang ada di lingkungan LDikti 10 itu tersebar di 4 provinsi, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau, itu berjumlah sekitar 245. Ya. Nah, kondisi sekarang kondisi 2022 jumlah PTS itu sekitar 235. Perbedaan itu terjadi karena sudah ada yang penyatuan PTS dalam satu yayasan, dan kemarin kita sudah lakukan beberapa buah Pak, jadi sehingga muncul pengurangan jumlah PTS. Nah, itu bagus menurut saya, itu untuk meningkatkan salah satu peningkatan mutu perguruan tinggi karena lebih efisien, lebih efektif. Nah, bagaimana mengkolaborasikannya? Nah, di waktu yang belum 2 bulan ini yang saya lakukan tentu masih sosialisasi. Himbauan. Jadi ketika ada sosialisasi semua pimpinan PTS, kami selalu menghimbau agar kebijakan-kebijakan implementasi MBKM itu diterapkan di PTS masing-masing dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk menikmati 3 semester di luar program studinya. Karena MBKM itu bermacam-macam ya Pak ya. Ada yang memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah di luar program studi, di luar perguruan tingginya, mengambil program studi di perguruan tingginya tapi di prodi yang berbeda. Kemudian juga mengambil program studi di luar prodi yang berbeda dan di luar perguruan tingginya. Dan ini banyak tahapan, banyak kegiatan yang bisa dilakukan seperti magang, praktik kerja dan segala macam. Nah, ini perlu dibangun kemitraan. Nah, kemudian kami tahun bulan Juni ya, dalam rangka implementasi MBKM juga kita menggandeng AIS Institute Pak. AIS Institute adalah yang dibentuk unit oleh Kementerian Pak PLT Prof Nizam untuk mempercepat pelaksanaan MBKM ini. Jadi kami mendatangkan direkturnya untuk mencoba masuk ke wilayah LDikti 10. Dan mereka sudah lakukan sosialisasi, dan kami L2 Dikti menindaklanjuti dengan mengundang semua PTS via Zoom. Karena kesempatan pada saat itu dari pihak AIS Institute itu adalah
masih daring ya. Daring ya. Iya. Jadi kami sudah sosialisasikan program utama dari ICE Institute adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi yang sudah katakanlah kualitasnya bagus, seperti misalnya di UI, ITB. Nah, artinya mahasiswa-mahasiswa yang ada di L2Dikti 10 mereka bisa, walaupun badannya masih di katakanlah di Riau misalnya atau di Sumatera Barat, mereka bisa menikmati perkuliahan di UI gitu. Nah, Bu, ini kan udah masuk ke konsep MBKM. Sepertinya kalangan perguruan tinggi juga dosen dan mahasiswa masih banyak yang kebingungan juga, Bu, dengan konsepsi dan implementasi dari MBKM nih ya. Menerjemahkannya ke dalam kurikulum mahasiswa kan tak mudah juga ya. Karena ruang lingkupnya sangat luas kan. Tadi Ibu bicara tentang mahasiswa UIR bisa kuliah 1 semester misalnya di Malaysia atau di mana-mana. Tapi ada juga mahasiswa mungkin bisa ngambil MBKM-nya di bidang swasta atau kemitraan, lewat jalur kemitraan. Nah, ini konsepsi dan anunya itu mesti kita dudukkan dulu, Bu, supaya mahasiswa-mahasiswa ini paham ini tentang MBKM ini. Terima kasih, Pak. Nah, MBKM ini kan memang baru diamanatkan, dicanangkan oleh Mas Menteri sesuai Permen 3 2020 itu di tahun 2020 ya, Pak ya. Dan kemudian ini baru bergulir hanya beberapa tahun. Kemarin kami kedatangan dari tim Monef MBKM ke L2Dikti 10. Mereka menyampaikan berdasarkan hasil data, hasil Monef ke semua PTS gitu ya di L2Dikti. Ternyata hampir semua L2Dikti di luar Pulau Jawa itu implementasi MBKM-nya masih skim merah gitu ya. Skim merah ya. Karena mereka mengkelompokkan MBKM itu dengan merah, hijau, kuning dan merah. Hijau baru dari 1 sampai 16 L2Dikti yang ada di Indonesia, baru L2Dikti 3 Jakarta, DKI Jakarta yang sudah hijau. Selebihnya kuning. Kuning itu baru di Pulau Jawa. Selebihnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu merah semua. Ya. Alhamdulillah kita, kenapa mereka lakukan Monef ke kita L2Dikti 10? Karena L2Dikti 10 butuh data sedikit lagi untuk menjadi kuning. Nah, apa itu, Bu? Ternyata data, jadi mereka menyampaikan evaluasi kepada saya. Memang pada saat itu belum diberikan secara resmi, tapi beliau menyampaikan kira-kira permasalahan L2Dikti 10 terkait dengan masih kurangnya nilai implementasi MBKM adalah adanya kemitraan. Jadi mereka minta respon dari dukungan dari Pemprov ya. Jadi beliau tim tersebut akan mendatangi para kepala daerah untuk menghimbau atau menginstruksikan semua kepala daerahnya atau kepala saya nggak tahu SKBD-nya supaya menerima mahasiswa untuk magang di KKN di desa segala macam. Nah, ini kan, Bu, implementasinya ini kan. Iya. Bagi perguruan tinggi kan nggak mudah juga, Bu. Antar sesama perguruan tinggi belum tentu bisa, kecuali ada kerjasama gitu ya, baik antar sesama PTN, PTS atau dengan pihak swasta. Pihak L2Dikti punya enggak, Bu, konsepnya yang jelas untuk implementasi ini supaya mahasiswa yang dikirim ke perusahaan, misalnya enggak lah, saya punya mahasiswa mau saya kirim ke Semen Padang. Tapi sampai di Semen Padang sana bagaimana itu tidak ditolak? Iya. Jadi saya coba tetap berpedoman kepada dari hasil Monef ya Pak, hasil Monef Kementerian. Jadi mereka akan melakukan eksekusi apakah tindak lanjutnya di awal Agustus ini. Awal Agustus ini mereka akan mendatangi kembali L2Dikti untuk melakukan sosialisasi hasil dari Monef mereka datang kemarin. Jadi tim Monef dari L2Dikti wilayah 10 dari kementerian ya maksud saya sudah mendatangi gubernur 4 provinsi tersebut. Mereka katakanlah menghimpun lah apa permasalahannya. Nah nanti akan mereka jahit. Nah saya memang menunggu itu Pak, menunggu itu sembari menunggu tim Monef itu kita selalu Pak menghimbau
supaya perguruan tinggi namanya kebijakan baru Pak, ya memang masih perlu penyesuaian. Sementara data yang ada hampir semua LDikti itu merah. Hanya dari 1 sampai 16 itu baru 1 yang hijau. Bu, dari LDikti ada enggak rencana untuk mengkolaborasikan seluruh PTN PTS ini udah bikin MOU sama untuk MBKM? Ada Pak, insya Allah ada Pak. Ada insya Allah Pak. Jadi kami ingin menggandeng juga tim Monef dari kementerian supaya percepatan implementasi MBKM ini segera dilakukan. Nah tadi Bapak menyinggung terkait dengan pemekaran LDikti 17 ya. Saya baru masuk kenapa bisa Pak. Jadi saya sedih juga ketika baru dilantik Juni, saya dapat informasi dari kementerian di bulan Juni tersebut Bu Ii nanti pekerjaannya agak ringan karena sudah ada pemisahan itu. Wah saya baru masuk kenapa bisa Pak. Memang ada wacana akan dibentuk pemekaran LDikti 17 ya Pak ya. 17 itu Sumatera, Riau dan Kepri yang kantor pusatnya di LDikti di sini ya, Pekanbaru ya. Saya sedih sebenarnya Pak, tapi ini untuk kemajuan peningkatan mutu, alhamdulillah ya. Sedih kenapa? Karena berpisah Pak. Kalau berpisah, kalau bahasa orang Minang itu berpisah bukannya bacara ya Pak ya. Kan ada pertemuan, ada perpisahan. Perpisahan itu akan membuat pertemuan menjadi indah kembali Pak, nah, gitu ya. Namun demikian ya Pak ya, ini memang itu kebijakan dari kementerian sebagai salah satu upaya untuk peningkatan mutu. Karena memang di LDikti 10 saya lihat memang sebarannya luas sekali, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepri, dan itu hampir 236 PTS yang ada. Saya sudah 2 bulan menjabat, saya baru bisa sampai ke Riau Pak. Kan capek juga tuh Bu. Belum belum bisa sampai ke Kepri ya. Apalagi ke Jambi kan Bu. Ke Jambi sudah saya Pak. Saya coba sudah menikmati Pak. Menikmati ternyata kita harus kita punya PTS di sana, tentu kita harus kunjungi juga Pak, melihat bagaimana tata kelola di sana. Dan ini kami di L2Dikti 10 di bulan Agustus ini akan turun nih Pak ke semua 235 PTS untuk melakukan wasdalbin lah katakan ya. Bagaimana peningkatan mutunya, bagaimana mahasiswanya, bagaimana dosennya, bagaimana data kerjasamanya, bagaimana implementasi MBKM-nya. Dan ini di bulan Agustus insya Allah turun ke semua LDikti turun Bu ya. Semua LDikti turun ke semua PTS. Semua. Bu, kenapa masih banyak masyarakat nih yang membeda-bedakan Bu antara PTN dengan PTS? Kalau mau kuliah dia cari PTN dulu, PTS itu nomor 2 katanya. Padahal kan sekarang tolak ukurnya kan udah akreditasi. Iya, kalau sekarang Mas Menteri nggak pakai akreditasi ya Pak ya. Nah ini kan mindset Pak, mindset yang sudah terbentuk sejak dulu kala. Nah ini kan tugas kita bersama Pak, karena memang perguruan tinggi negeri itu mindset terbentuk itu adalah mereka memiliki mutu yang lebih bagus gitu ya. Padahal sekarang mutu PTS tidak kalah bersaing ya Pak ya. Bagus-bagus, contohnya ini UIR. Iya. Ini luar biasa nih Pak, bagus Universitas Islam Riau. Saya salut dengan Pak Rektor dan jajarannya membangun UIR ini. Ini data yang saya lihat ya. Guru besar yang paling banyak di sini ada di UIR. Guru besar paling banyak di UIR. Dari 32 guru besar yang ada di L2Dikti 10, 11 diantaranya ada di UIR. Ya. Jumlah mahasiswa Bu? Jumlah mahasiswa paling banyak. Kemudian prodi, akreditasi prodi yang unggul A itu terbanyak di sini. Dosen S3-nya paling banyak di sini. Nah, saya salut luar biasa. Mungkin itu juga yang membuat Ibu sedih berpisah dengan UIR. Salah satunya Pak, karena saya berpisah dengan sesuatu yang membuat nilai saya tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa Pak, ini PR berat, PR kami, kita semua, karena sesuai dengan amanat undang-undang ada pemerataan pendidikan ya. Semua putra-putri kita harus diberikan kesempatan menikmati mutu pendidikan yang merata. Jadi tugas kami nanti jika memang berpisah Pak, mudah-mudahan tidak jadi ya Pak. Bu, sebelum berpisah nih Bu, kan dari 230 PTS
di 4 provinsi itu kan belum ada yang unggul, Bu. Belum. Ada enggak gezah kuat untuk menggenjot sebelum di masa Ibu ini agar paling tidak ya satu dapat unggul universitasnya? Saya ketika bidding saya memang ditantang itu. Jadi nanti Ibu jadi kepala dikti apa targetnya? Saya ingin ibaratnya bahasa Minang pacah talua, Pak. Pacah talua. Dari 246 PTS tersebut dengan data 2019 ya minimal ada 1 PTS yang akreditasi IPT-nya A atau unggul. Saya memang melihat data ya. Data memang untuk dapat akreditasi IPT A itu kan memang harus 50% akreditasi prodinya A. Ini memang berat ya, bagi PTS, tapi dengan peningkatan mutu, dengan meningkatkan SDM-nya, sarana prasarananya, kemudian insya Allah saya yakin Pak, terutama UIR ini, saya memang pesan tadi ke Pak Rektor, saya berharap Pak Rektor mudah-mudahan UIR adalah PTS yang di wilayah LDT 10 yang membuat saya pecah telur supaya akreditasi IPT-nya A. Amin. Pacah talua itu jadi lah, Bu. Satu itulah kebanggaan oleh di akhir. Saya melihat kesiapan UIR, Pak. Saya berani berbicara seperti ini. Saya melihat kesiapannya dari segi saprasnya, dari segi kerjasama yang dibangun, dari segi hibah-hibah yang didapat. Saya yakin dan percaya Pak Rektor dan jajaran dari UIR bisa melakukan percepatan untuk mendapatkan akreditasi institusi A. Ya. Saya orang pertama nanti akan memberikan selamat kepada UIR. Mudah-mudahan, Bu. Amin. UIR bisa memperoleh akreditasi unggul. Amin. Bu, ini kita bicara soal peningkatan mutu. Dalam persepsi Ibu, tiang pilar tonggak utama mutu itu sebenarnya ada di mana dalam sebuah perguruan tinggi, Bu? Iya. Saya tiang pilar utama penegakan mutu adalah di SDM, Pak. SDM. Saya yakin dan percaya mutu pendidikan itu komponen yang sangat-sangat penting, perlu ditingkatkan, diperhatikan, dikuatkan kompetensinya adalah SDM. SDM perguruan tinggi dosen. Ya. Kalau dosennya sekarang misalnya dosennya dilakukan percepatan tingkat pendidikannya dari S2 ke S3, percepatan dari jabatan fungsionalnya dari asisten ahli, lektor kepala guru besar. Kemudian dari kemampuan hibah meneliti segala macam, dari publikasi, hak indeks segala macam yang bisa terukur. Saya yakin itu memiliki korelasi yang sangat erat bagaimana peningkatan mutu perguruan tinggi. Walaupun banyak hal-hal lain Pak. Tapi kan itu tidak mudah juga diperoleh oleh dosen, Bu. Misalnya fungsional ya, atau jurnal, penulisan karya ilmiah, penelitian. Dosen kan mengalami banyak kesulitan juga, Bu. Iya. Dalam soal fungsional saja dari asisten ahli ke lektor kepala, apalagi ke guru besar. Itu kan luar biasa ketat dan syarat administrasinya, Bu. Ya kan kalau aturan dosen itu kan nasional, Pak. Kenapa tempat lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu ya? Asisten ahli ke lektor kan nggak begitu berat. Yang saya pikir yang berat itu adalah lektor kepala ke guru besar. Karena memang harus ada jurnal internasional sebagai penulis pertama. Nah ini berat syarat khusus. Saya banyak hal yang terjadi ketika dosen lektor kepala ke guru besar secara angka kumulatif dia terpenuhi, tapi secara persyaratan khusus dia belum memiliki. Nah ini yang hampir banyak dosen-dosen stuck di lektor kepala karena mereka belum memiliki jurnal internasional sebagai penulis pertama yang terakreditasi. Ini memang susah dapatnya. Nah, yang kami lakukan, saya sebelumnya saya bawa di kampus yang lama ya, karena ini juga saya baru ya. Yeah. Dilakukan percepatan, Pak. Nanti saya juga sudah sampaikan ke Ditendik, lakukan percepatan bagaimana percepatan lektor kepala ke guru besar. Salah satunya adalah melakukan penghitungan kembali bagaimana mungkin dosennya sulit menghitung angka kredit. Yeah. Nah, tapi kalau untuk mendapatkan jurnal atau itu memang betul-betul kami pulangkan kepada kompetensi dosen itu sendiri. Nah, dosen tentu di backup juga oleh perguruan tingginya. Nah, iya. Karena kalau saya pulangkan kembali ke L2 Dikti, saya lihat kembali kepada fungsinya. Fungsinya adalah fungsi bagaimana memberikan pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Sekarang lektor kepala sudah penuh di L Dikti, Bu ya? Tidak ke Jakarta lagi? Belum Pak, belum.
Masih sementara kemarin masih di kementerian dan itu kabarnya di bulan Agustus ini pindah ke sini. Penilaiannya sudah di LDikti, pengesahannya di kementerian. Penerbitan SK-nya. Penerbitan SK-nya. Jadi tidak perlu lagi SK-nya di Jakarta. Sekarang sama dengan SK asisten ahli dan lektor kan sudah di PTN masing-masing ya. Sekarang ditambah dengan lektor kepala. Nah, begitu juga dengan jurnal, Bu. Yang menjadi syarat utama bagi dosen untuk fungsional. Jumlahnya sangat terbatas. Kemampuan dosen juga terbatas. Misalnya untuk Sinta 2 saja. Hanya ada beberapa perguruan tinggi. Sementara jumlah dosen untuk mendapatkan Sinta 2 itu kan luar biasa. Ini bagaimana LDikti ini, Bu? Kemarin kebetulan kami sudah melakukan rapat dengan pengelola jurnal ya. Di LDikti itu ada 10 jurnal ya. Baru terdaftar Sinta 3 dan Sinta 4. Nah, kemarin bagaimana supaya Sinta 3 ini bisa meningkat jadi Sinta 2. Kita sudah lakukan rapat secara maraton, Zoom sampai jam 12 malam juga Pak, dengan teman-teman pengelola jurnal. Dalam waktu dekat akan kita adakan salah satu upaya untuk meningkatkan, mengurangi atau meminimalisir kesulitan dosen-dosen menulis jurnal. Kita akan lakukan bintek penulisan jurnal dengan mendatangkan para narasumber-narasumber yang berkompeten untuk itu. Itu salah satu usaha kita untuk mengurangi kesulitan dosen melakukan atau kesulitan menulis jurnal. Mudah-mudahan ini meminimalisir Pak, mudah-mudahan ini berkontribusi. Mudah-mudahan bisa. Tapi saya tetap nunggu nih Pak yang UIR ini ya. UIR ini supaya dapat unggul ya. Unggul ya. Bu, ini yang terakhir ini Bu. Soal KIP ini Bu. Mungkin perlu diberikan penjelasan yang lebih detail. Bagaimana cara mahasiswa-mahasiswa kita ini, terutama yang ekonominya tidak mampu tapi prestasinya bagus ya. Supaya mereka bisa mendapatkan kemudahan kartu Indonesia Pintar itu. Dan perlu juga disosialisasikan kebijakan-kebijakan LDikti lain di bidang apakah beasiswa atau bantuan pendidikan yang itu mempermudah mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Terkait KIPK ya Pak, yang untuk 2021 kuota KIPK secara nasional itu 200 ribuan lebih. 200 ribu ya. Iya. Nah untuk kuota KIPK 2022 ini terjadi penurunan 16 ribu. Oh turun Bu ya? Iya, jadi jumlahnya yang diberikan kuota yang dibagi rata itu sebesar 184 ribu kuota KIPK. Nah untuk penetapan KIPK ini kita juga dipandu Pak oleh Kementerian, juga dipandu oleh Puslabdik ya, bahwa beberapa indikatornya seperti jumlah mahasiswa, kemudian taat azas, kemudian jumlah akreditasi. Nah ini menjadi salah satu hal-hal yang mempertimbangkan berapa mereka PTS tersebut mendapat kuota. Apakah terjadi konflik kah? LDikti dapat berapa Bu? LDikti wilayah 10? 4.800. 4.800. Kalau bicara Riau berapa Bu? Saya angka pasti nggak jelas Pak, nggak hafalkan data. Tapi LDikti wilayah 10 mendapatkan angka 4.800-an kuota KIPK. KIPK ya. Ya. Nah kita sudah sebarkan berdasarkan penilaian yang dipandu tadi ya. Ada yang misal memang kita berikan 0 ketika itu bentuk sanksi, ketika misalnya ada tidak taat azas gitu kan. Kemudian banyak juga PTS yang misalnya PTS yang bergerak di bidang kesehatan, mereka agak enggan menerima KIPK karena memang KIPK itu kan UKT-nya 2,4. Kesehatan kan orang mampu-mampu semua Bu. Iya, enggak, karena ketika mahasiswa sudah diberikan KIPK, kepada mahasiswa ini tidak boleh lagi diminta pungutan apapun itu. Yeah. Nah sementara untuk kesehatan itu kan ada praktek, banyak komponen-komponen yang harus ini melalui beberapa pendekatan kita sampaikan ini adalah kebijakan pemerintah, program pemerintah, tolong didukung. Akhirnya mereka menerima kuota kita. Gitu. Bantuan pendidikan lain ada tidak Bu? Nah kemarin saya berdiskusi dengan Bank Indonesia ya, mitra-mitra ya. Ternyata saya baru tahu ternyata mitra kita itu langsung berkoordinasi dengan PTS memberikan beasiswa.
Nah, saya minta kalau bisa ke depannya biar kita bisa monitor. Biar kita tahu data mahasiswa L2 Dikti dapat beasiswanya dengan penyandang dananya dari mana saja. Nah, kemarin sudah kita lakukan, ternyata Bank Indonesia menyampaikan ke kami, mereka setiap tahun memberikan beasiswa kepada beberapa PTS. Langsung Bu ya? Iya, jadi ada MOU-nya gitu Pak. Masalahnya kita apresiasi Pak, tapi kalau bisa diketahui oleh LDikti karena sebagai bentuk pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi kita, siapa tahu mungkin pelaksananya kah yang perlu dievaluasi atau mungkin digilir gitu ya, tidak PTS itu tidak saja PTS. Gitu ya. Baik Bu, kita sudah setengah jam loh Bu. Senang Pak saya Pak dengan podcastnya UIR ini. Mungkin ada pesan-pesan Ibu yang akan disampaikan kepada pengelola perguruan tinggi khususnya di wilayah 10 dan juga kepada dosen yang jumlahnya di 4 provinsi ini cukup banyak. Ya. Baik, makasih Pak. Dari seperti yang saya sampaikan di awal, memang harapan saya sebagai kepala LDikti wilayah 10, saya ingin ya, dan saya LDikti wilayah 10 tidak bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri, harus dengan kerjasama dari PTS-PTS yang ada. Mari kita bersama-sama meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada di wilayah 10. Meningkatkan mutu dosennya, sehingga kualitas pendidikan itu bisa menjadi lebih baik. Dan anak-anak mahasiswa kita, putra-putri daerah kita yang menikmati pemerataan ilmu Pak. Jadi saya senang ketika PTS di L2 Dikti 10 ada tersebar di pelosok-pelosok. Artinya mereka sudah minimal mendapatkan haknya. Tidak perlu ke kota lagi mendapatkan pendidikan. Jadi namun demikian harapan saya semoga PTS-PTS yang tersebar di pelosok itu juga memikirkan mutunya. Mutu pendidikannya, jangan meningkatkan jumlah mahasiswa tapi mutunya diabaikan. Bagaimana meningkatkan mutunya? Sarana prasarananya dilengkapi, kualitas dosennya, kurikulumnya, jangan lupa diimplementasikan MPKM-nya di kurikulumnya gitu. Mungkin demikian Pak. Banyak sekali harapan saya Pak. Tapi terima kasih Ibu Kepala LLDikti wilayah 10, Ibu Afdalisma yang sudah memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan kolaborasi LLDikti wilayah 10 dengan pengelola perguruan tinggi. Sahabat UIR dimanapun Anda berada, kita akhiri perbincangan UIR News. Pada sesi ini kita akan kembali bertemu di lain waktu dengan tema yang berbeda, narasumber yang juga berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.